Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan ada di antara kita bisa jadi pada hari ini sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Kemudian ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini adalah tafsir surat Al-Jumu'ah. Yang tentu kita tahu Al-Jumu'ah artinya adalah hari Jumat atau sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala memulai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Nah, karena ini dinamakan namanya surat Jumu'ah yang artinya adalah hari Jumat, tentu surat Jumu'ah ini berkaitan dengan berkaitan dengan hari Jumat atau fikih-fikih atau adab-adab ketika seseorang menghadiri sholat Jumat. Yang mana sholat Jumat ini atau hari Jumat ini memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa. Salah satunya hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Dan pada hari Jumat pula nanti insyaallah hari kiamat akan terjadi. Dan hari Jumat ini dinamakan sebagai Idul Muslim, yaitu hari rayanya umat Muslim. Hari raya umat Muslim itu ada 3. Pertama adalah hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Idul Adha, dan ketiga adalah hari raya hari Jumat. Maka hari Jumat ini berbeda dengan 2 hari raya lainnya. Maka ada sebagian yang mengatakan hari Jumat adalah hari raya kecil. Karena apa? Diperingati atau seorang muslim itu bertemu pada hari raya tersebut itu sepekan sekali karena pekanan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam karena hari Sabtu setelahnya adalah hari raya bagi umat Yahudi. Sedangkan hari Ahad adalah hari raya bagi Nasrani. Nah, sedangkan orang Yahudi mereka berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu selama 6 hari. Jadi hari ke-7 mereka istirahat. Orang Yahudi menganggap Allah pada hari ke-7 itu beristirahat. Maka karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 6 hari, maka hari ke-7 adalah hari istirahat, maka dijadikan sebagai hari raya bagi mereka. Begitu juga dengan orang Nasrani, mereka menganggap hari Ahad adalah hari raya mereka, hari istirahat. Nah, bedanya hari raya umat Islam dengan hari raya
umat selain agama Islam, hari raya umat selain agama Islam itu diisi dengan istirahat, foya-foya, gembira. Tidak ada hari raya selain umat Islam yang diisi dengan ibadah. Kita misalnya sholat Idul Fitri pertama itu sholat dulu, baru bisa berkunjung ke sanak famili. Begitu juga dengan Idul Adha, sholat dulu, baru nyembelih. Tidak boleh nyembelih dulu baru sholat, maka tidak sah. Dan hari Jumat demikian, seseorang sholat dulu baru ibadah dulu baru istirahat. Sedangkan agama lain, Nasrani, Yahudi, mereka ibadahnya ya senang-senang. Maka kita tidak dapati pada hari raya mereka itu ibadah, nggak ada. Ada isinya nyanyi-nyanyian, kemudian joget-jogetan, kemudian bahkan banyak di antara mereka orang Nasrani ketika Natal misalnya hari raya mereka sudah nyetok misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Untuk apa? Foya-foya, karena ibadah mereka isinya foya-foya, mabuk-mabukan, kemudian begitu juga dengan Yahudi. Mereka ketika hari raya mereka tidak ibadah, bukan diisi dengan ibadah, malah foya-foya, istirahat, tidur sepanjang hari, kemudian sendaguro dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau seandainya kita menemui misalnya tetangga kita yang non muslim, Pak, kok tidak merayakan? Ya untuk apa? Sama saja. Dan ini pernah saya dapati dari salah satu tetangga saya demikian. Pak, kok nggak merayakan Natal, Pak? Padahal kan jenengan Nasrani. Oh, enggak mas, ngapain? Mending saya tidur katanya. Oh ya, baik Pak. Nah ini filosofi hari raya demikian. Dan ini maka membuktikan bahwasanya umat Islam adalah umat yang paling rajin, umat yang ketika hari raya saja itu tetap ibadah, nggak boleh murni sendaguro. Maka pada hari raya ini banyak pengecualian. Dan inilah bedanya umat Islam dengan umat yang lain. Umat Islam hari raya atau hari bersenang-senang itu harus dimulai dengan ibadah. Seseorang hari raya Idul Fitri setelah 30 hari berpuasa, kemudian sholat. Begitu juga dengan Idul Adha, puasa dulu, puasa Arafah, kemudian sholat, baru bisa bersenang-senang menyembelih, merasakan daging. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbih, Allah Subhanahu wa taala disucikan, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan apa yang di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yusabbih atau biasa disebut dengan surat tasbihat. Di dalam Al-Qur'an itu setidaknya ada 7 yang disebut dengan surat tasbihat. Pertama dengan menggunakan fi'il madi. Fi'il madi itu contohnya adalah surat As-Saff, kemudian Al-Hadid, itu menggunakan fi'il madi. Kemudian satunya adalah surat astagfirullah saya lupa. Jadi As-Saff, kemudian Al-Hadid, Sabbahalillah. Begitu juga dengan surat Al-Hasyr, satunya surat Al-Hasyr. Jadi surat tasbihat yang menggunakan fi'il madi ada 3. Pertama Al-Hasyr, kemudian kedua adalah surat Al-Hadid, yang ketiga adalah surat As-Saff. Ini yang menggunakan fi'il madi. Adapun yang menggunakan fi'il mudhari atau yang sedang, maknanya sedang, pas, itu adalah surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun 5. Kemudian yang kedua, surat tasbihat yang kedua adalah surat Al-Isra yang dimulai dengan fi'il masdar, kata asalnya Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi
barakna haulahu. Ini dengan menggunakan dengan menggunakan masdar. Kemudian yang ketujuh adalah surat tasbihat, yang ketujuh adalah surat Al-A'la yang biasa dibaca ketika sholat Jumat. Sabbihisma rabbikal a'la. Semuanya ini dinamakan dengan surat tasbihat. Artinya adalah surat yang dimulai dengan pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih maknanya bisa dua. Pertama adalah tanzih. Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari berbagai macam peribadatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semisal dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kemudian bisa juga bermakna tasbih di sini adalah ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari dari peribadatan. Maka seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya hanya kepada Allah saja. Nggak boleh menyembah kepada Allah, di sisi lain juga menyembah kepada selain Allah. Nah, masalah ibadah salah satunya adalah doa. Ketika seseorang berdoa ya hanya boleh meminta kepada Allah, nggak boleh meminta kepada selain Allah. Misalnya saya meminta kepada Allah, tapi saya juga meminta kepada penghuni kuburan. Ini yang syubhat atau yang sering dilontarkan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan jimat atau misalnya kita bertawasul kepada penghuni kubur ini cuman sebagai wasilah. Kami tetap meyakini bahwasannya yang mengabulkan, mengijabahi doa kita Allah. Sedangkan penghuni kubur, wali, atau misalnya orang soleh dan lain sebagainya, ini sebagai wasilah perantara. Kami menyampaikan kepada orang soleh tersebut dan akhirnya orang soleh tersebut menyampaikan kepada Allah. Ini tidak demikian, itu tidak boleh. Ini sama seperti ibadahnya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW menegur, kenapa kalian berdoa kepada penghuni kuburan? Kenapa kalian meminta kepada Lata, Uzza, patung dan lain sebagainya? Mereka mengatakan, innama yuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami beribadah kepada Lata, Uzza, penghuni kuburan itu cuma sebagai wasilah, karena mereka yang bisa menyampaikan kepada Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini dibodohi oleh seorang dai atau seorang ustadz seseorang yang mengaku ustadz. Dia mengatakan jimat ini kita cuma sebagai wasilah. Kita tetap meyakini yang mengabulkan, yang mengijabai adalah Allah. Ini bisa dibantah yang pertama tadi. Yang kedua, kalau seandainya itu sebagai wasilah itu nggak ada kaitannya dengan keberhasilan atau kegagalan. Nah, sedangkan orang yang menggunakan jimat seringkali ketika dia tidak bersama jimat tersebut atau dia tidak membawa jimat tersebut, dia akan merasa gagal sebelum memulai. Beda kalau misalnya khawatir, kayak misalnya kita memiliki pakaian yang paling kita sukai. Misalnya kalau saya nggak pakai pakaian ini nggak pede. Karena apa? Karena ini pakaian yang paling bagus, membuat kita lebih cantik, membuat kita lebih ganteng, maka jadi lebih pede. Nggak akan merasa gagal sebelum memulai, cuma kurang pede aja, ada yang kurang. Beda kalau jimat itu kalau ketinggalan atau nggak dibawa atau hilang, maka dia akan merasa was-was, kurang, kemudian hatinya tidak tenang dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi. Ini ada sebuah bukti. Ada seseorang di media sosial, di Facebook, hadahullah, semoga Allah memberi hidayah. Dia mengunggah kebodohannya. Jadi ketika ramai tentang Palestina kemarin, suatu ketika beliau pernah ditugaskan menjadi penerjemah salah seorang syekh dari Palestina, menerjemahkan kajiannya. Kemudian ketika ramah tamah, ketika sedang ngobrol, orang tersebut menunjukkan kepada syekh yang dari Palestina tadi, ya syekh, cincin ini sakti mandaguna.
ini saya hadiahkan kepada engkau agar rakyat Palestina itu bisa terbebas dari blokade Yahudi Israel, biar tidak ditindas. Karena khasiatnya ini luar biasa. Apa kata Syekh dari Palestina tersebut? Sesungguhnya ini syirik. Ini tidak bermanfaat. Nggak ada manfaat, ini jimat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan, bahkan Rasulullah SAW mengharamkan. Akhirnya jimat tersebut itu dibuang. Maka apa jawaban orang tersebut? Nah, karena gara-gara engkau Syekh, engkau membuang cincin ini, makanya Palestina sampai detik ini nggak merdeka. Begitu juga saya ketiban sial. Nah, ini sudah menjadi akidah, sudah menjadi keyakinan. Beda kalau cuman kurang serak, beda. Maka ini naudzubillahi min dzalik, hadahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Bahwasanya sejatinya jimat dan lain sebagainya itu jauh panggang dari api kebenaran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikul quddus, yaitu Allah Subhanahu wa taala raja. Semua alam semesta ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Quddus, apa itu yang suci? Maknanya adalah tasbih subhan. Al-Azizul Al-Quddusil Azizil Hakim. Al-Aziz adalah perkasa. Artinya semua hukum, semua ketetapan, semua aturan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan, karena Allah Subhanahu wa taala aziz. Aziz perkasa. Namanya perkasa, semua tunduk. Kita mau bantah, mikir-mikir. Sedangkan di muka bumi ini, penguasa itu tidak ada yang aziz, tidak ada yang perkasa. Kekuasaannya tidak mutlak. Fir'aun sekalipun, itu kekuasaannya tidak mutlak. Walaupun kalau seandainya boleh dikatakan, raja penguasa di muka bumi ini, yang paling berkuasa Fir'aun. Karena semuanya tunduk. Karena dia merasa memiliki kekuasaan, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Karena dia memiliki kekuasaan, keperkasaan. Karena oleh sebab itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Beda dengan penguasa-penguasa sekarang. Maka kalau ada penguasa mengaku sebagai Tuhan, ya itu kafir. Sebagaimana Fir'aun. Karena kekuasaannya ya, kekuasaan kita ini kan paling cuman berapa lama loh. Selama-lamanya paling 30 tahun. Nggak ada sebetulnya raja atau penguasa yang kekuasaannya lebih dari 30 tahun. Itu jarang. Kalaupun ada, jarang sekali. Pemimpin ini kan rata-rata nggak lewat dari 30. Pak Harto 32. Ya, kemudian Muammar Gaddafi sekitar kurang dari itu, sekitar 20 sekian atau berapa. Jarang raja itu atau penguasa berkuasa lebih dari 30. Maka kalau Fir'aun beda. Fir'aun itu ada yang mengatakan Fir'aun itu usianya sengaja dipanjangkan oleh Allah. Karena apa? Biar semakin tenggelam di kesyirikan, kemusyrikan. Biar nanti ketika di akhirat, di neraka, ya siksanya yang paling pedih. Itu Fir'aun. Sebagai contoh gitu. Kalau misalnya setiap yang salah langsung dibasmi, langsung diberantas, langsung dihancurkan, orang nggak akan tahu yang bandel mana, yang salah mana gitu. Atau bisa jadi malah semua orang akhirnya jadi baik. Nggak akan tahu mana yang pura-pura baik, mana yang cuman pencitraan, mana yang benar-benar baik. Al-Azizul Hakim. Hakim di sini adalah bijaksana. Makna hakim di sini ada dua makna. Pertama adalah dzul hikmah. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam Al-Qur'an, mensifati Allah Subhanahu wa taala, walahul hikmah walahul hikmatul balighah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah al-balighah. Hikmah yang luar biasa, mencakup segala sesuatu. Artinya semua keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, Allah tetapkan, itu pasti bijaksana. Semua ada hikmahnya, apapun itu, termasuk penciptaan iblis sekalipun.
salah satu hikmah penciptaan iblis ya agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang nanti kelak masuk neraka, mana yang kelak masuk surga. Karena apa? Ketika Allah menciptakan iblis, Allah juga menciptakan surga dan neraka. Lah kalau misalnya Allah menciptakan neraka tapi nggak ada penghuninya, maka menunjukkan Allah itu menciptakan sesuatu yang sia-sia. Dan demikian, maka segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Nah kalau misalnya kita belum tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini, ya pertama imani dulu, jangan langsung diingkari, karena ilmu kita ini terbatas, beda dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diibaratkan ilmu manusia itu seperti setetes, satu tetesan yang di tengah samudera lautan. Sedangkan ilmu Allah itu sisanya. Maka apapun yang terjadi, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, yakinlah itu adalah pilihan terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan yang lain, belum tentu kita bisa kuat. Maka sejatinya kehidupan manusia di sini semuanya ya itu sudah sesuai takarannya, sudah pilihan yang terbaik bagi dirinya. Mana yang pertama adalah dzul hikmah balighah, Allah memiliki hikmah yang luar biasa meliputi segala sesuatu. Yang kedua adalah dzul hukmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum. Artinya hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi adalah hukum Allah. Seseorang tidak boleh keluar dari hukum Allah, aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Misalnya aturan laki-laki menikah dengan perempuan, ya laki-laki dengan perempuan. Tidak boleh laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Maka itu menyisihi aturan atau menyisihi fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Jangankan manusia, hewan ketika misalnya kera misalnya senang dengan kerajaan dan dengan kerajaan itu suka, itu yang terjadi akan dirajam di koloninya. Maka bagaimana dengan manusia? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia di tengah umat manusia adalah anugerah yang paling terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Anugerah Allah yang berikan kepada kita salah satunya diutusnya Nabi Muhammad. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad menunjukkan risalah agama ini sudah sempurna. Dan yang kedua, kenapa dikatakan sebagai anugerah? Umatnya Nabi Muhammad itu umat yang terakhir. Umat yang terakhir, paling akhir. Maka menunjukkan semua yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi walaupun umatnya Nabi Muhammad adalah umat terakhir, tapi masuk surganya paling pertama. Nah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Nahnul akhirun al-awwalun. Kami adalah umat terakhir, tapi kami adalah orang yang pertama masuk surga. Karena nanti yang membuka pintu surga adalah Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah sudah masuk surga, baru setelahnya siapa yang ikut masuk surga? Ya umatnya Nabi Muhammad. Nah, iya. Misalnya kalau ustadznya masuk surga, masa muridnya nggak ikut? Kan paling nggak kan begitu kan pengikutnya kan. Ya walaupun di dunia ini ya tergantung gitu loh. Ini kan cuma sebagai kiasan. Kalau yang masuk surga masa muridnya dulu sebelum ustadznya, kan harusnya ustadznya dulu sebelum muridnya. Ya itu cuma kiasan. Maka hidup di dunia ini ya semoga kita semua Allah masukkan ke dalam surga. Karena sama ibu-ibu sekalian di sini dengan saya sama-sama nggak ngerti akhirnya bagaimana. Ya kita berharap kita dimasukkan ke dalam surga. Maka saya katakan diutusnya Nabi adalah anugerah terindah.
Kita umat terakhir, enak. Ibaratnya ujiannya nggak seperti umat-umat terdahulu. Dan kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW dikatakan sebagai anugerah terindah bagi umat ini? Huwallazi ba'asa fil ummiyin, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ummiyin. Apa itu ummiyin? Yaitu bangsa Arab. Jika kita terjemahkan ummiyin, yaitu yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Arab. Karena orang Arab zaman dahulu adalah sebuah kaum yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mereka mengandalkan apa kalau tidak bisa baca tulis? Mengandalkan hafalan. Maka orang Arab itu hafalannya kuat. Sebagaimana dikuatkan oleh Rasulullah SAW, nahnu ummi la naktub wa la nahsuf. Kami kaum yang ummi, tidak bisa ummi, yang mana la naktub, kami tidak menulis, dan wala nahsub, dan kami juga tidak bisa menghitung. Sudah menghitung di sini tidak bisa tidak bisa baca tulis. Baca tidak bisa, nulis juga tidak bisa. Nah, bagaimana mau menghitung kalau tidak bisa membacanya? Ini angka berapa? Sedangkan umat-umat yang lain seperti bangsa Persia, Romawi, mereka adalah orang yang bisa baca tulis. Orang Quraisy, bangsa Arab tidak bisa baca tulis. Namun bangsa Arab ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang terbaik. Walaupun demikian, kita tidak boleh membanggakan mentang-mentang kita dari misalnya keturunan Arab, kemudian kami yang terbaik. Atau misalnya sekarang di antara 3 capres, satunya kan keturunan Arab, pilih yang terbaik, karena pilih nomor ini, nomor 1, karena apa? Dia dari Arab, karena orang Arab adalah bangsa terbaik. Nggak boleh, itu rasis. Begitu juga dengan, atau misalnya alasan yang lain, paslon lain mengatakan jangan pilih nomor 1, karena apa? Karena nomor 1 bukan dari bangsa Indonesia, karena keturunan Arab. Nah, itu rasis gitu loh. Kita harus fair gitu loh, harus adil. Maka seseorang walaupun sekalipun keturunan Arab, ya tidak boleh tidak boleh membanggakan dirinya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan kenapa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW di tengah umat ummi, yaitu umat yang tidak bisa baca tulis? Hikmahnya banyak. Salah satunya adalah kenapa Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Ini sebagai bantahan, Rasulullah itu nggak mungkin ketika membacakan Al-Quran dari hasil karangan beliau. Orang kalau mau ngarang cerita, itu kan minimal bisa baca. Paling nggak saya pernah baca dari kisah ini, akhirnya ada kisah seperti ini, dikarang. Atau bisa nulis, akhirnya dikarang cerita. Sedangkan bangsa Arab adalah bangsa yang mengandalkan hafalan. Nah, kalau misalnya, artinya kalau hafalan kan ada yang memberitahu, ada yang membisiki, ada yang mengilhamkan, ada yang memberikan wahyu. Dan Al-Quran itu tidak mungkin bangsa Arab sendiri mengakui ini nggak mungkin ya ciptaannya Muhammad, nggak mungkin. Karena syair-syair di bangsa Arab itu tidak demikian. Bahkan orang Arab itu adalah orang yang terkenal pintar membuat syair, membuat syair-syair, pujian-pujian. Mereka paling jago. Bahkan mereka membangga-banggakan. Dan salah satu yang dibanggakan, ini salah satu kejahiliahan orang bangsa Arab. Di antara syair yang paling terkenal di antara mereka adalah asyair al-khamriyah, al-bait abiyat khamriyah, yaitu bait-bait yang bercerita tentang khamr.
Jadi mereka itu bangga, bangsa Arab itu bangga ketika seseorang itu bisa membuat bait syair pujian tentang khamr, gelasnya, cawannya, warna khamrnya seperti apa, rasanya seperti apa, mereka bangga. Mereka bangga karena mereka bisa membuat abyad khamriyah. Bahkan mereka menganggap bahwasannya kalau seandainya di antara kalian itu ada yang bangkrut, ada yang hartanya habis karena mabuk, itu adalah sebuah prestasi. Itu bangsa Arab zaman dulu. Maka jangan sampai bangsa Arab yang jahiliyah, yang katanya kita ini sudah negara maju, modern, bangsa yang modern, kita tidak primitif. Tapi jangan sampai sifat kita, watak kita seperti bangsa primitif, seperti bangsa Arab zaman dahulu. Mereka bangga, bangkrut, uangnya habis karena mabuk nggak masalah. Kan banyak kita dapati zaman sekarang kan, orang nggak apa-apa, rande duit apa-apa, yang penting mendem. Kan banyak begitu. Banyak kita dapati orang-orang yang naudzubillah masih pemikirannya demikian seperti bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Dan pada ayat kedua ini juga menunjukkan bahwasanya agama Islam ini bukan hanya dikhususkan oleh bangsa Arab saja. Buktinya apa? Yatlu minhum rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang ummi di antara mereka itu dari bangsa Arab, bangsa pilihan. Ada juga yang mengatakan minhum di sini adalah dari bangsa manusia, agar manusia bisa berbicara, bertanya, konsultasi, curhat dan lain sebagainya. Beda kalau yang diutus Rasul itu dari bangsa malaikat, maka sulit untuk konsultasi, bertanya dan lain sebagainya, interaksi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasulullah SAW ini bukan hanya diutus kepada bangsa Arab, tapi yatlu alaihim ayatihi, kepada mereka. Siapa itu? Mereka umum, semua bangsa, semua manusia. Yang mana Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat wa yuzakkihim, dan mensucikan hati-hati mereka. Karena bangsa Arab dulu kan akhlaknya demikian. Mereka bangga ketika bisa membuat abyad khamriyah, bisa mabuk, habis uangnya karena mabuk, atau meninggal karena mabuk. Itu suatu kebanggaan. Padahal itu minum khamr adalah sebuah kehinaan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya mereka di tengah kegelapan, mereka di tengah kesesatan. Bangsa Arab itu adalah bangsa yang terkenal kesesatannya luar biasa. Punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kemudian mereka bangga ketika bisa mabuk-mabukan. Mereka juga bangga ketika memperlakukan wanita sesuka hatinya. Maka Rasulullah SAW diutus di tengah bangsa yang sedemikian. Allah mengangkat derajat manusia, khususnya perempuan. Maka syariat Islam itu salah satu tujuannya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Maka jangan sampai kita ini tertipu dengan tipu daya orang-orang liberal, orang-orang orientalis, orang-orang yang ingin membuat syariat Islam itu rancu. Seperti contohnya, kenapa perempuan itu warisannya setengahnya laki-laki? Enak sekali, laki-laki warisannya 2 kalinya perempuan. Padahal kita perlu tahu, laki-laki itu menanggung banyak hal. Pertama, menanggung ibunya, menanggung istrinya, menanggung adik perempuannya. Satu ibu, adik atau kakak, saudarinya, kemudian menanggung istrinya,
menanggung anaknya 4 laki-laki. Maka pertama ketika menanggung 4 hal ini, namanya menanggung beban kan butuh biaya. Maka salah satu sebabnya adalah itu. Yang kedua, kalau seandainya di tengah keluarga, misalnya ada satu keluarga anaknya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Suatu ketika misalnya anak dari saudari perempuan ini misalnya ayahnya meninggal, maka siapa yang menanggung nafkah anak perempuan dari anak perempuan tadi? Pamannya, saudara laki-laki bapaknya atau ibunya. Tapi yang khusus di sini adalah saudara laki-laki bapaknya. Nah, kalau misalnya dia memiliki paman, maka pamannya yang wajib untuk menafkahi selama anak tersebut itu masih di bawah usia, belum balik, sampai menikah mungkin. Itu wajib menafkahi kalau tidak ada yang bisa menafkahi. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau misalnya semua anaknya itu perempuan, kemudian anaknya perempuan, kemudian suaminya meninggal misalnya, salah satu suami dari anak perempuan tadi, siapa yang menafkahi? Kalau tidak punya saudara laki-laki, maka paman dari bapaknya, adiknya bapak atau kakeknya. Maka Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh orang tuanya, diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya. Karena yang wajib menafkahi adalah laki-laki. Ketika kakeknya meninggal, ke siapa? Pamannya. Karena laki-laki wajib untuk menafkahi. Maka kalau misalnya ibu-ibu, di sini ibu-ibu punya anak, suami sudah meninggal, anak masih ada yang belum balik. Kan kadang kan kita ini, kalau saya tidak kerja, anak saya mau makan apa? Akhirnya banyak sebagian perempuan itu akhirnya mohon maaf keluar dari rumah kemudian bekerja. Padahal dalam aturan syariat Islam sudah ditetapkan siapa yang wajib menafkahi anak perempuan tadi atau anak kita? Pamannya. Siapa pamannya? Ya saudara laki-laki bapaknya atau suami kita gitu. Maka datang itu kalau punya. Makanya datang, ini anak-anak saya ini loh ponakanmu, ini masih kecil-kecil semua. Kamu sebagai pamannya, kamu berhak atau wajib untuk menafkahi. Nah, beda kalau pamannya tidak mau menafkahi. Maka itulah salah satu sebab kenapa warisan laki-laki itu lebih banyak. Sebenarnya banyak sebab-sebabnya. Maka ini kadang ketika kita kita ungkap seperti ini, banyak di antara orang itu nggak terima. Loh kok saya harus menafkahi ponakan saya? Lah itu aturannya demikian. Maka itulah sebabnya kenapa laki-laki warisannya lebih banyak. Maka ketika lebih banyak, ya dia juga harus menanggung beban atau kewajiban yang lebih, tanggung jawab yang lebih besar gitu. Sebagaimana kenapa gajiku cuma sebulan 2 juta. Lah kalau misalnya kamu karyawan biasa, kamu mau sebulan 10 juta. Iya. Tak naikkan jadi HRD. Tapi kalau ada salah apa-apa, kamu yang disalahkan. Pilih jadi karyawan atau jadi atasan, jadi HRD misalnya, manajer. Ya kita mending karyawan aja, berat ya. Kadang misalnya manajer harus menanggung, kadang harus ini, harus itu, harus siap
Iya, konsekuensinya demikian. Kan hidup kan demikian. Semakin muatannya semakin banyak, bebannya semakin banyak gitu loh. Misalnya inputnya banyak, outputnya juga harus banyak. Itu harus. Output dan input itu harus balance gitu. Nah, kalau kamu misalnya perempuan pengen warisannya sama dengan laki-laki, ya sudah. Tadi mau. Sedangkan laki-laki itu secara umum, laki-laki itu lebih kuat untuk menahan beban dibanding perempuan. Buktinya apa? Laki-laki itu lebih jarang curhat dibanding perempuan. Jarang nangis gitu loh. Itu bukan berarti laki-laki itu ketika nggak nangis bebannya ringan, enggak. Tapi kalau udah nangis, nah itu benar. Maka kan ada disebut air mata buaya dan air mata laki-laki. Nah, mata laki-laki beneran. Itu salah satu sebab kenapa warisan laki-laki itu lebih banyak. Sebenarnya hikmahnya banyak. Jadi kalau misalnya nanti ada yang meninggal, masih anak-anak masih kecil, minta kepada pamannya. Minta kepada pamannya, ini loh ponakanmu. Sah, boleh-boleh aja. Nah, kalau saya sendiri ya silahkan. Tapi biasanya, umumnya perempuan itu ketika ditinggal wafat oleh suaminya, ya sudah kuat. Karena udah ngapain, kadang takut nanti dapat suami yang lebih kasar dibanding suami sebelumnya, atau beda, atau lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, kenapa perempuan tuh ketika misalnya ditinggal wafat, meninggal oleh suaminya, rata-rata umumnya itu tidak menikah lagi, karena ya bukan masalah itu, Bu, karena perempuan itu sudah terbiasa dengan kehidupannya. Apalagi, mohon maaf ya, perempuan itu kan biasa melayani, ya kan, akhirnya ini sama aja. Cuma kan bedanya ya beda dikit. Dulu ada pemasukan, sekarang harus cari pemasukan sendiri. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kenapa kalau istrinya meninggal biasanya cari lagi, karena apa? Bingung, karena laki-laki biasa hidup di luar, sedangkan di rumah itu jarang. Apalagi laki-laki biasa dilayani. Ya ini terserah, setiap manusia itu punya istihadnya masing-masing. Nanti ketika pasangannya meninggal, mau nikah lagi atau tidak, ya itu pilihan masing-masing. Ada juga yang laki-laki ketika ditinggal wafat, meninggal oleh istrinya, nggak nikah lagi ada. Tetangga saya demikian, sampai detik ini. Dari zaman saya kelas 2 SD sampai sekarang nggak nikah. Nggak bisa gitu anaknya. Padahal ketika itu istrinya meninggal itu setelah melahirkan bayi kembar. Nyatanya bisa. Ya punya istihad masing-masing. Ada sebagian laki-laki, saya nggak mau nikah lagi karena apa? Ya saya rasa istri saya itu udah istri paling terbaik. Udah nggak usah. Ada juga yang saya menikah lagi karena apa? Saya bisa ngurus anak, tapi kan kesibukan saya lebih banyak fokus di luar, daripada saya nyari baby sister, nggak tahu pendidikan anak saya mau sampai mana. Kan sedangkan laki-laki kan mereka bertanggung jawab atas keluarga seutuhnya, bukan hanya nyari rezeki. Pendidikan anak itu ya tanggung jawab suami, ayah. Maka misalnya, Pak, ini gimana? Ini adik mau masuk sekolah gitu ya, sah-sah saja gitu loh. Karena memang tanggung jawab seorang suami. Nah, akhirnya ada yang menikah karena alasan, lah kalau saya nyewa baby sister, anak saya nggak ada yang ngerawat, mending saya nikah lagi. Walaupun ini ibu sambung, tapi tetap memiliki hubungan gitu loh. Beda kalau misalnya baby sister nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Kita tidak dihubungkan dengan ikatan. Banyaklah intinya agama Islam ini adalah agama yang adil. Banyak kadang-kadang seseorang ini, banyak orang orientalis itu membuat kita ragu dengan syariat Islam. Padahal agama Islam adalah agama yang menyeluruh, seluruh elemen masyarakat itu diseru untuk menganut agama Islam. Bahkan ajarannya, aturannya itu detail sampai seakar-akarnya. Nah, kalau saya tidak tahu, ya berarti artinya kita ini butuh
belajar. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Pada ayat ketiga, wa akharina minhum, dan wa akharina, dan Rasulullah SAW ini juga diperintahkan menyeru untuk umat selain bangsa Arab. Wa akharin ini sebagai penguat, sebagai penguat taukid kepada ayat kedua. Karena ayat kedua ini memang bisa diartikan juga Rasulullah SAW diutus kepada selain bangsa Arab, tapi lebih dominan kepada bangsa Arab. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan Rasulullah SAW juga diseru untuk menyeru umat bangsa selain bangsa Arab lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan mereka. Yang pertama bahwasanya bukti pertama bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang menyeluruh, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Pertama, salah satu di antara yang awal-awal masuk Islam adalah Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal bin Rabah? Seorang budak dari Habasyah. Habasyah itu bukan termasuk bangsa Arab. Maka kalau seandainya, ini bantahan kalau ada orang mengatakan Islam itu hanya untuk bangsa Arab saja, maka syariat Islam itu tidak berlaku di bangsa Indonesia. Kita punya syariat sendiri, punya aturan sendiri. Nah, bantahannya ini, Bilal bin Rabah itu bukan dari bangsa Arab, dari Habasyah, kulit hitam, dari Afrika, Ethiopia. Kalau seandainya agama Islam itu hanya untuk bangsa Arab, maka ketika Bilal mau masuk Islam, Rasulullah SAW mengatakan, Bilal, kamu nggak berhak masuk Islam, karena Islam hanya untuk bangsa Arab. Ternyata enggak. Kedua, bukti bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang menyeluruh. Masuk Islamnya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu Al-Faris, Persia. Itu rela hijrah, bepergian dari Persia sampai ke Madinah. Persia itu di mana? Persia itu sekarang itu sekitar daerah Iran, daerah Arab atas. Iran itu bukan bangsa Arab. Iran itu bukan bangsa Arab. Begitu juga dengan Irak, bukan bangsa Arab. Salman Al-Farisi itu rela hijrah dari dari Persia sampai ke Madinah. Nyari siapa? Nyari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu juga demikian. Orang Yahudi itu kan awalnya bukan tinggal di daerah di Madinah. Orang Yahudi itu kan nyari tempat yang di mana banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Karena apa? Karena nanti Nabi terakhir itu diutus di daerah yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Akhirnya bangsa Yahudi tinggal di sana. Itu bukti selanjutnya. Bukti lagi, ketika Rasulullah SAW sampai di Kuba, ketika hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah, Huyai bin Akhtab itu bapaknya Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi. Itu menulis surat kepada Yahudi Khaybar. Yahudi Madinah menulis kepada Yahudi Khaybar. Apakah Muhammad yang saat ini berada di Kuba itu adalah nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat? Apa kata Huyai bin Akhtab? Huwahu. Ya benar dia. Bahkan Huyai bin Akhtab itu sampai rela berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit sampai matahari tenggelam, itu untuk memata-matai Rasulullah SAW di Kuba. Kemudian dilihat ciri-cirinya, oh iya benar. Gimana? Benar. Itu nabi terakhir yang diutus kepada umat manusia. Kemudian ditanya, wa ma mauqifukum. Lantas bagaimana dengan sikap kita?
Maka apa kata Huyai bin Akhtab? Kita sampai kapanpun tidak akan mentaati Muhammad dan kami akan senantiasa mengobarkan perpecahan. Inilah bangsa Yahudi kan demikian. Sampai akhir zaman tidak mau ridho. Ya salah satu sebabnya ya dengki. Bahkan Huyai bin Akhtab mengatakan dia Arab, kita ini keturunannya Nabi Ibrahim. Beda. Nabi-nabi selama ini dari bangsa Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Nggak mungkin. Maka tetap kita harus memusuhi Muhammad. Enggak wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lamma yalhaqu bihim ini karena kan Islam ada setelah agama Yahudi dan Nasrani. Yalhaq itu kan menyusul gitu. Yalhaq itu nyusul. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang sangat besar. Maka ada di antara kita yang Allah beri karunia berupa harta, ada juga yang Allah berikan karunia di antara kita berupa anak yang banyak, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala beri karunia berupa nikmat sehat, yang lain seusianya sakit-sakitan dia sehat. Maka karunia ini bebas Allah Subhanahu wa taala yang menentukan mau siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan di sini?